kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diberikan kesempatan di tempat yang mulia ini untuk menerima pembinaan. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Khususnya beliaunya wakil satuan narkoba yang tugas sehari-harinya menangkap dan memproses semua penyalahgunaan narkoba, narkotika, psikotropika maupun bahan aktif. Nanti beliaunya yang akan menerangkan apapun yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Sekolah Nurul Ihsan, dan seluruh siswa-siswi yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita diberi kesehatan. Semoga dalam acara nanti bisa berjalan dengan lancar. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan syafaat-syafaat beliau nanti bisa kita ikuti sampai akhir hayat. Anak-anakku sekalian saya hormati, saya berterima kasih kepada sekolah pihak SMK Nurul Ihsan, ya kan, yang telah memberi kesempatan saya untuk memberi sosialisasi tentang bahaya narkotika di dalam aspek hukum. Kebetulan saya sendiri, kenalan dulu ya. Sebelum saya lanjutkan perlu kita perkenalan, karena tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu nanti anak-anakku bisa ketemu dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan itu tidak dalam pelanggaran hukum, ya kan? Saya semakin banyak teman, semakin banyak saudara di Gresik, ya kan? Itu juga merupakan suatu rezeki bagi saya, ya. Next, Mbak. Ini profil dari Polres Gresik. Nama saya Suhari, ya kan? Saya juga asli orang Gresik. Saya dilahirkan di Gresik sebelah selatan, tepatnya di Kecamatan Kedamian. Lahir pangkat Inspektur 1, Inspektur Polisi 1, iya kan? Tahu ya? Kalau Pak Saipul, Pak Agus itu, Pak Saipul itu Aibtu, iya kan? Ajun Inspektur 1. Kalau saya Ibtu, Inspektur 1 yang di pundak kuning 2, ya. Lahir Gresik tanggal 2 September 73. Unet Jember, dan yang satu di Muhammadiyah Malang, ya. Pendidikan saya lulus sebuah PK Polri. Apa sih sebuah, ya? Sekolah Bintara Prajurit Karier tahun 94-95. Kemudian saya sekolah Inspektur Polisi, ya kan, Secapa namanya dulu, pada tahun 2017. Ini kejuruan yang pernah saya ikuti. Saya pernah menjadi mentor. Mentor itu istilah yang latih, ya kan, membimbing kalau ada polisi baru, saya sebagai mentornya. Kemudian pelatihan advokasi pada tahun 2007 sebagai advokat, ya, istilahnya pengacaranya polisi. Kemudian pada tahun 2016 tindak pidana pencucian uang di Bogor waktu saya di BNN provinsi. Kemudian, ya, bahwa Presiden Jokowi itu menyatakan Indonesia darurat narkoba. Kenapa demikian? Karena narkoba mulai tahun 1997 itu sudah diundangkan bahwa narkoba itu adalah melanggar aturan hukum, sehinggalah dibentuklah Undang-Undang Narkotika nomor 2 tahun 1997. Jadi sirna, karena apa? Ternyata di Gresik, ya kan, itu juga banyak ratusan yang saat itu kita amankan dalam 1 tahun, ya kan. Polres Gresik
tiap tahunnya itu ratusan orang yang kita amankan dan kita jerat dalam pasal narkoba. Ya, mungkin tetangga kalian, mungkin ada yang sudah ketangkap, mungkin tahu. Itulah nanti sebagai pengetahuan dan pengalaman adik-adikku. Janganlah sampai kena ke arah yang terjerumus itu. Ya, dalam 1 tahun minimal 140, 150 lebih. Kemarin sesuai tadi yang disampaikan oleh Jokowi, Indonesia darurat narkoba. Kenapa demikian? Karena letak geografis negara Indonesia adalah penyebab mudahnya masuknya penyebaran narkoba. Karena apa? Banyak pelabuhan tikus yang tidak bisa dijangkau dengan oleh petugas. Contohnya Gresik, mungkin kalau lewat pelabuhan jelas kedeteksi, ya kan? Di situ banyak petugas, sehingga minggirlah lewat Mengalir, minggirlah lewat Ujung Pangkah, sehingga mudah keluar masuknya narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia. Itu lemahnya, ya. Petugas sudah kita sebar di mana-mana, mulai bandara, terminal, pelabuhan sudah ada semua. Alat deteksi juga ada semua. Tapi tanya, karena liciknya pelaku sehingga dia sampai berani nyebrang di tepi-tepi perairan yang ada di Indonesia. Karena ringan sindikat narkoba, ya kan? Kalau ada itu ya jelas narkoba itu mayoritas. Kalau Indonesia bikin mustahil, jarang, ya kan? Mayoritas dari luar negeri, dari Cina, ya kan? Yang banyak. Ya kan, Cina mungkin ke Malaysia ke Indonesia. Ya. Jadi selama saya jadi polisi narkoba, saya pernah menangkap di Sidoarjo. Dia adalah berusaha mencoba memproduksi sabu, ternyata gagal, masih 60%. Tapi kalau mungkin dipakai juga sudah bisa memabukkan. Tapi nggak sebaik dari luar negeri itu. Ya kan? Jadi kalau bikin psikotropika dan zat adiktif lainnya, ya kan? Jadi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Lanjut. Narkotika, zat atau obat atau tanaman yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan atau merubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya. Jadi narkoba itu yang menjadi ganja itu ibaratnya dia menjadi ketergantungan. Jadi kalau make, ya kan, ibaratnya ngerokok, ada yang ngerokok ya? Ada ya. Ibaratnya ngerokok itu ibarat juga sama dengan narkoba. Jadi narkoba itu juga ada manfaatnya di bidang kesehatan, ya kan? Karena kesehatan juga membutuhkan narkoba. Pada saat mungkin ada pasien yang mau dioperasi juga membutuhkan narkoba. Kenapa kalau itu nggak apa-apa? Karena ada manfaatnya. Yang gunakan sudah tahu takarannya, tahu kegunaannya, ya kan? Nggak asal pakai, ya kan? Ada ahlinya. Sehingga dalam pengobatan itu ada menggunakan narkoba. Tapi kalau disalahgunakan ya tadi merugikan si pengguna, menjadi ketergantungan dan melanggar hukum. Kalau ketergantungan nggak masalah, ya kan? Punya uang, beli uangnya sendiri. Tapi kalau uang sudah habis, jelas nanti ngambil milik orang tuanya, ngambil milik tetangganya, sehingga ada pelanggaran hukum. Kalau ketangkap juga akan dijerat dengan pasal tadi Undang-Undang 97 sama 2009. Ya, ini Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Zat tadi ya, zat atau zat adiktif lainnya yang membahayakan. Narkotika dibagi 3 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Ya. Kalau golongan 1 yang sering beredar di lingkungan Gresik yaitu sabu dan ganja. Ya. Kalau golongan 2 jarang, golongan 3 juga jarang, morfin juga jarang lah, sangat jarang morfin.
Ini kebetulan saya juga bawa contoh, ya kan? Ini berbagai macam narkoba, nanti bisa dilihat. Lanjut. Nah ini contoh sabu. Sabu bentuknya kristal seperti gula putih, gula batu, ya kan? Tawas, hampir sama. Ini asli. Ini nggak akan saya tutupi. Ini nyata tanggapan saya pada saya di BNN. Ini orang Wonokromo, ya kan? Wonokromo, pas Wonokromo, kalau penyeberangan ada tulisan Daikit, nah, orangnya di dalam situ, bawahnya situ rumahnya. Ini saya tangkap saat dia sebagai gudang penyimpan sabu. Dia adalah mahasiswa di suatu perguruan. Dia ini punya pandai, bisa membuat kapal, ya kan? Sehingga dengan kecewanya anaknya ketangkap dalam penyalahgunaan itu sama orang tuanya yang saat ini mungkin saat itu sebagai pegawai negeri dia sampai berhenti. Malu lah dia ibaratnya tokoh di suatu PNS, ya kan, malu anaknya seperti itu. Mungkin awalnya dibangga-banggakan karena anaknya terjerumus dalam bidang narkotika sehingga orangnya sampai berhenti jadi PNS. Ini narkotika jenis ekstasi. Kenapa ekstasi kok sampai segini banyak bentuk dan jenisnya, warnanya? Itulah kelician-kelician dari bandar narkoba. Kenapa demikian? Awalnya mungkin bikin narkoba hanya seperti ini aja. Awalnya dulu pil APC, ya. Ya, gunakan mungkin pil ono garis tengah, naik garis separuh dicuklek gampang. Kan gitu kan tujuannya, ya. Mungkin kamu pakai separuh dipotong jadi dua, sehingga mungkin pil itu, ekstasi itu sudah diindus sama petugas, dirubah lagi lah bentuknya, dikasih gambar, dikasih warna, ya, sampai berbagai macam. Tujuannya apa? Tadi supaya mengelabui petugas, sehingga sampailah terjadi beberapa bentuk dan motif bentuk pil ekstasi itu. Psikotropika, ya, zat atau obat ilmiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sejumlah syarat yang dapat merubah aktivitas mental dan perilaku seseorang. Ya, contohnya yang sering disalahgunakan adalah Lexotan. Ya. Lexotan ibaratnya kalau sekarang sama halnya dengan pil apa? Koplo. Siapa sih pil koplo? Angkat tangan. 50.000. Oh, kawan nih. Lanjut. Nah, ini BC siswa Alexander. Indonesia ya. Enggak ada ya? Alhamdulillah kalau enggak ada. BC sanggup 10.000 gitu kok nolin 7.000 kali 2.500 dari Pak Len. Ya, janganlah. Ini juga sangat membahayakan, ya kan? Makanya walaupun ini justru harganya murah, itu yang lebih bahaya juga. Lanjut. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, ya kan? Ada 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor lainnya. Faktor individu. Lanjut. Jadi faktor individu ini ingin mencoba, ya kan? Ya apa sih? Aku diceritani koncoku kok narkoba itu enak, sehingga pengen nyoba, ya kan? Itu semua hanya hayalan. Nggak ada narkoba itu enak, ya kan? Terus menghilangin stres, punya masalah, ujian kok her terus, ya kan? Ya her ya karena ini lingkungan yang tepatnya peredaran narkotika, ya kan? Makanya anak-anakku harus lebih hati-hati. Bukan yang Gresik tadi saya bilang, Gresik adalah kota santri, Gresik adalah kota wali, ya. Harus lebih hati-hati. Tidak semua orang Gresik semuanya bandar narkoba atau ya, ini jenisnya. Lanjut.
Jadi orang gunakan narkoba ini, semua organ yang ada di tubuh kita adalah rusak, ya kan? Kalau dilihat secara kasat mata, orang melihat pengguna narkoba, satu pasti badannya kurus, ya. Kalau si kurus ya, bolong-bolongmu, ya kan? Nah, si kurus berarti sampai kurang akeh, ya. Ya, ya. Kemudian dilihat kasat mata dulu, biasanya giginya tipis. Kalau dia sudah punya berat, karena apa? Zat kimia pada saat dia hirup yang jelas nempel pertama adalah pada gigi. Kalau si gigi juga. Nah, kalau gigi sudah menggunakan narkoba berarti nggak tahu sih. Dikata. Bagus gigi bagus. Oh nggak bagus ya. Ya, dan organ-organnya di dalam kan tidak kelihatan, ya kan? Terutama ginjal, ya kan? Ginjal yang proses seluruh aliran organ tubuh supaya kalau ginjalnya rusak berarti sudah komplikasi ke semuanya. Lanjut. Tampak buruk. Lanjut. Lanjut. Aspek sosial. Santai. Oh ya, santai. Bebas ya jamnya ya. Saya seneng malah. Mas, berdiri. Oh, ada lemas. Sarapan dulu. Nah, dah. Lemaskan dulu. Biar enggak jenuh. Goyang-goyang. Tangan ke atas. Ayo. Tarik. Tarik ke atas. Buka. Ya, duduk lagi. Udah lanjut. Terima kasih atas segala yang disampaikan. Tapi tadi ada yang itu. Tenang, Mas Yul. Lupa saya Ya. makanya sampai lupa. Ya, ini contoh narkoba. Inek. Ciki-ciki tau. Ini untuk Lexotan. Paling timur, ya kan? Lexotan bentuknya serbuk warna putih. Kalau mungkin heroin, ya kan ada. Jadi ini ada yang dimasukkan cairan, kemudian disuntikkan. Ya. Ini Lexotan. Terus Carnopen. Double. Ini morfin ya, paling timur morfin. Heroin. Ya kan? Heroin dulu kan ada yang di bentuknya sabu yaitu kristal warna putih. Tawas. Kalau tawas hampir mirip, tapi kalau tawas di remuk ya dihaluskan itu warnanya putih seperti tepung, tapi kalau sabu tetap bening. Kemudian ganja ada batang, ada daun dan ada biji, semuanya sama ya, itu ada pengaruhnya. Kemudian ekstasi paling barat ke atas ada warna pink, biru, kuning, putih tadi yang berbagai macam ekstasi tadi. Kemudian Lexotan, ini pil obat keras. Kemudian Carnopen, ini kalau Carnopen kalau di wilayah Gresik sebelah kota sini jarang, mungkin wilayah barat, yang Ujung Pangkah, Mengari, Tuban itu paling banyak sana. Kemudian double L atau pil koplo, ya. Double L pil koplo mungkin di kota Kebumen ada. Ya. Tahu harganya double L? Murah-murah. Siro 50.000. Saya kalem meneh dulu Pak Guru. Ya. Nah, kemudian ini apa? Main piling, berarti karo. Salah.
Ya. Ya. Kemudian ini alat narkotika. Ya kan? Jenis sabu. Kamu berapa apa? Bayaran podo ya. Ya. Jadi ini gini. Kalau saya selaku petugas pada saat melakukan penggeledahan, melakukan tugas penangkapan, ya kan? Barang bukti yang susah dihilangkan adalah ini. Kalau saya menggeledah suatu tempat, suatu rumah atau suatu kamar, kalau saya sudah menemukan tutup botol dengan lubang 2, saya yakin di lingkungan itu ada penggunaan narkoba. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ya kan? Gak ada orang saat romantis-romantisi pacaran tuku pokari ya dibolongi loro kisih cewek kisih cowok ada? Nah, kamu pernah pacaran nggak, Mbak? Sudah pacaran? Sudah lah, ya kan? Tapi nggak mungkin seromantis itu terus minum 1 botol disikat orang 2. Ya kan? Karena apa? Kalau nggak lubang 2 nggak mungkin bisa orang nyabu, lubang 1 nggak mungkin bisa. Ya. Jadi kalau bagi kita semua yang cukup jadi penekanan hanya satu dari saya, jangan pernah kepingin mencoba, dekat pun jangan, ya, dekat pun jangan, ya. Tapi kalau Pak Sumardi tadi itu tidak pernah ngincipi narkoba, saya pernah tahu, meskipun tidak harus kecanduan, hanya ingin merasakan. Tadi narkotika adalah narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Saya ngincipi bahan adiktifnya, saya coba miras sedikit. Oh ini dari miras tuh. Tapi kalau psikotropika dan narkotika saya nggak pernah. Cuman miras saya coba. Miras masuk bahan adiktif nggak? Masuk. Makanya nggak usah. Saya coba itu nggak enak. Jadi saya kelihatan. Hah? Ya kan saya nyoba, cuman nggak terus. Intinya kalau anak-anak nggak usah coba-coba, ya, dekat pun jangan. Ada di dalam Al-Quran itu apa surat itu? Minal hamru, ya. In amalis syaiton, ya. Ya itulah amalan setan, ya. Jangan dekat-dekat, ya. Yang terakhir, saya lupa tadi pembukaannya, saya mohon maaf, masih sawal ya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu. Mungkin bagi